adik-adik. Kembali lagi di ibadah sekolah minggu online GKJ Baki bersama saya Kak Andre dan Kak Grenda. Oh ya Kak Grenda, Ya. kita sapa satu persatu yuk. Apa kabar adik-adik dari GKJ Baki? Apa kabar adik-adik? Apa kabar adik-adik di Pepandan Daleman? Apa kabar? Dan juga apa kabar adik-adik di Pepandan Kingkang? Apa kabar? Pasti mereka semua dalam keadaan baik, Betul. sehat dan luar biasa Kak Andre. Itu semua pasti karena kuasa Tuhan Yesus. Oh ya, hari ini kita mau ngapain aja sih Kak Andre? ini kita mau memuji Tuhan. Kita mau berdoa. Dan kita mau diberkati melalui firman Tuhan. Nah, sebelum kita mulai semuanya, kita berdoa dulu ya adik-adik. Ayo. Yuk, ambil posisi terbaik, lipat tangan, tutup mata. Kita mau datang sungguh-sungguh ke Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah kumpulkan kami kembali di sekolah minggu online ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami mau memulai ibadah kami. Tolong Tuhan berkati supaya ibadah ini berjalan dengan lancar. Hanya dalam nama-Mu saja doa ini kami panjatkan. Haleluya, amin. Nah, sekarang kita mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri ya Kak Andre. Ayo, Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau angkat pujian dari terbit matahari. yang semangat ya teman-teman. Kita ajak mama papa kita untuk bernyanyi bersama. Ayo. Dari terbit matahari sampai pada masuk, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuk, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuk, biarlah nama Tuhan dipuji. Yeay, nama Tuhan Yesus terus dipuji dan ditinggikan. Adik-adik, kakak mau nanya nih. Siapa yang mengasihi Tuhan Yesus? Aku. Wah, siapa yang mau taat sama Tuhan Yesus? Aku lagi. Yeay, semuanya mengasihi dan taat Tuhan Yesus. Hebat dong Kak Grida ya. Nah, coba adik-adik di rumah katakan bersama-sama sambil pegang dadanya seperti ini dan katakan, aku mau taat pada Tuhan. Sekali lagi ya, aku mau taat kepada Tuhan. Oke, sama-sama ya. 1, 2, 3. Aku mau taat pada Tuhan. Hebat ya semua Kak Grenda. Iya Karena dong. kita semua mau taat, kita angkat pujian, saya Laskar Kristus. Yang Ayo. semangat ya adik-adik. Semuanya bangkit berdiri, ajak mama papanya ya. Let's go. Ayo, semuanya bangkit berdiri. Ikuti gerakannya ya. Ayo teman-teman. Jangan lupa ajak mama papa juga ya adik-adik. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menentang. Saya tidak menentaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya
Adik-adik, siapa yang tahu tanggal kemerdekaan Indonesia? Aku tahu Kak. Kak Grinda tahu? Tahu 17 Agustus. Betul sekali. Iya betul. Kak Grinda tahu nggak kenapa tanggal 17 Agustus disebut hari kemerdekaan? Kenapa ya? Kenapa Kak Andre? Karena pada zaman dahulu bangsa Indonesia dijajah Belanda dan Jepang lama sekali. Dijajah. Iya, dijajah. Duh, kasihan banget ya Kak. Iya, kasihan banget nih. Udah hidupnya susah, kurang makan, kurang tidur, gak bisa main, tiap hari disuruh kerja lagi. Tapi akhirnya pas tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia merdeka kan Kak? Iya dong. Udah gak dijajah lagi kan? Enggak dong. Yeay, merdeka. Merdeka. Sebentar lagi Kak Nita mau bercerita tentang hari kemerdekaan atau hari pembebasan bangsa Israel dari bangsa Mesir. Wow. Yuk kita dengarkan, tapi kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa sama-sama ya adik-adik. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong berkati telinga kami, hati kami, supaya kami bisa mendengarkan dan melakukan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo, shalom adik-adik sekolah minggu. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik dan sehat selalu ya. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dengan berdoa terlebih dahulu. Yuk adik-adik duduk yang baik. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup mata. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami bisa mengerti dan terlebih lagi Tuhan, mampukan kami untuk kami bisa melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali merdeka tetap merdeka. Nah adik-adik, siapa yang tahu setiap tanggal berapa bangsa Indonesia memperingati hari kemerdekaan? Tanggal berapa? Iya benar sekali, setiap tanggal 17 Agustus. Bulan lalu kita baru saja memperingati hari kemerdekaan Indonesia. Dulu bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa Belanda dan Jepang. Berapa lama ya adik-adik ya bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa Belanda? Sebentar? Lama? Iya lama sekali ternyata adik-adik. 350 tahun. Wah lama sekali ya. Kira-kira kalau dijajah itu enak tidak ya? Tidak enak ya? Iya benar. Kenapa tidak enak? Ya karena harus disuruh kerja terus. Kalau salah bisa dipukul, bisa dicambuk, bisa ditendang. Waduh kasihan ya adik-adik ya. Terus bisa bermain dengan bebas, bisa bersekolah dengan bebas? Tidak enak ya dijajah. Nah, bangsa Israel dulu juga menjadi budak di tanah Mesir. Nah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang hari pembebasan bangsa Israel dari tanah Mesir. Yuk kita buka Alkitab kita dari kitab Keluaran. Perjanjian lama atau perjanjian baru ya adik-adik ya? Iya, kitab Keluaran dari perjanjian lama. Keluaran 12 ayat 1 sampai 14. Nanti adik-adik bisa membacanya. Nah, ayat nats hari ini dari kitab Keluaran 12 ayat 14. Beginilah firman Tuhan. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun.
Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Nah, pada waktu itu Tuhan Allah mengutus Musa dan kakaknya yang bernama Harun untuk menghadap Raja Firaun. Raja Firaun adalah raja di bangsa Mesir ya adik-adik ya. Mereka menghadap Firaun untuk meminta supaya bangsa Israel boleh keluar dari tanah Mesir, keluar dari tanah perbudakan. Tetapi kira-kira apakah diperbolehkan oleh Firaun? Ternyata tidak boleh adik-adik. Nah, karena Firaun mengeraskan hatinya, maka Allah memberikan tulah kepada bangsa Mesir. Ada 10 tulah, ada hukuman dan bencana yang Tuhan berikan untuk bangsa Mesir. Apa saja tulah itu adik-adik? Mari kita lihat bersama-sama ya videonya. Orang-orang Israel yang datang ke Mesir beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Musa, Musa, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, Bukankah aku akan menyertai engkau? Pergilah, aku akan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhkannya dan segala tanda mujizat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun. Demikianlah diperbuat Musa dan Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Siapakah Tuhan itu? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati. Ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah.
Beginilah firman Tuhan. Biarkanlah umatku pergi. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya katak-katak itu daripada aku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, Inilah tangan Allah. tetapi hati Firaun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan mereka. Beginilah firman Tuhan. Jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau. Maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke seluruh tanah Mesir. Lalu kata Firaun, Baik, aku akan membiarkan kamu pergi. pikat itu dijauhkannya dari Firaun. Seekor pun tidak ada yang tinggal. Tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati. Ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Beginilah firman Tuhan. Jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang akan kena tulah Tuhan, kena penyakit sampar yang dahsyat. Keesokan harinya, segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara, maka terjadilah barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga ia tidak mendengarkan mereka. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guruh dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi, dari manusia sampai binatang. Timpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Di seluruh tanah Mesir, hanya tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Lalu Firaun berkata kepada mereka, Aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar. Maka aku akan membiarkan kamu pergi. Tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan telah berhenti, berkeraslah hati Firaun sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu membawa belalang. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir, memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon sangat banyak. Aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu. Ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja. Lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat,
yang sangat kencang yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut teberau. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya. Pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Berkatalah Musa, Beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam, aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati. Juga segala anak sulung hewan. Supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan beserta segala anak sulung hewan. Dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama-sama semua pegawainya dan semua orang Mesir. Dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, Bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Kira-kira 600.000 orang laki-laki, banyak ternak kambing domba dan lembu sapi. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Dan tepat pada hari itu juga, Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Nah adik-adik, setelah Tuhan memberikan tulah yang ke-10, akhirnya Firaun memperbolehkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah akhirnya bangsa Israel boleh bebas dari perbudakan di tanah Mesir. Kira-kira kenapa bangsa Israel bisa selamat ya adik-adik ya? Karena bangsa Israel taat kepada perintah Tuhan. Waktu itu Tuhan berfirman kepada bangsa Israel supaya mereka menyembelih anak domba jantan yang bagus, yang tidak bercacat. Kemudian darah anak domba itu dioleskan pada ambang atas dan kedua tiang pintu di setiap rumah mereka. Pada waktu Tuhan Allah berjalan melewati setiap rumah yang ada di bangsa Mesir, maka Tuhan akan melihat ketika ada tanda darah itu di pintu,
Tuhan akan melewatinya, sehingga anak sulung dan seisi rumah itu akan selamat. Nah, itulah Paskah mula-mula. Paskah itu artinya dilewati. Mereka terlewat dari maut dan mereka beroleh keselamatan. Nah, sama seperti bangsa Israel yang taat kepada Tuhan, adik-adik juga harus belajar menjadi anak-anak yang taat. Taat kepada Tuhan dengan apa, Dek? Rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, dan juga melakukan perintah Tuhan. Tidak hanya dibaca saja ya, tetapi dilakukan. Roh Kudus yang akan menolong adik-adik untuk mampu menjadi anak-anak yang taat. Kemudian taat kepada mamah papa juga tentunya ya. Kalau disuruh belajar, adik-adik taat tidak? Taat ya. Kalau belajar online di rumah, itu juga ada ulangannya juga kan? Kalau belajar pasti adik-adik bisa mengerjakannya. Kalau main game terus, kira-kira bagaimana nanti nilainya? Jadi tidak bagus karena tidak belajar ya. Kemudian kalau Bapak Ibu Guru bilang, waktu ulangan online, anak-anak tidak boleh membuka buku, tidak boleh tanya sama mamah yang ada di rumah. Adik-adik taat tidak? Supaya nilainya bagus, buka buku, kan Bu Guru nggak lihat. Nah, itu berarti tidak taat. Ya, kita semua harus belajar menjadi anak-anak yang taat. Nah, Roh Kudus akan memampukan kita semua untuk menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Nah, demikian firman Tuhan hari ini adik-adik. Kita akan berdoa kembali. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami boleh belajar seperti bangsa Israel yang taat kepada Tuhan. Kami juga mau menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kami semuanya. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, setelah mendengarkan firman, saatnya kita mengumpulkan persembahan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita pujikan terima kasih Tuhan. Untuk semua berkat-Mu, setiap pagi, siang dan malam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat-Mu, setiap pagi, siang dan malam. Terima kasih Tuhan. Nah, sekarang mari kita bawa persembahan kita ke dalam doa. Ayo adik-adik, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mengumpulkan persembahan kami untuk hari ini. Tuhan, kiranya Tuhan berkati supaya persembahan tadi berkenan di hadapan-Mu. Dan juga sebentar lagi kami mau mengakhiri ibadah online hari ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Haleluya. Amin. Yeay. Yeay.
Senang sekali ya Kak. Iya. Hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita memuji nama Tuhan dan berdoa bersama. Nah adik-adik, hari ini tadi kita belajar tentang apa? Tentang ketaatan. Orang Israel bisa selamat dan bebas karena mereka taat dan patuh akan perintah Allah. Iya, bener Kak. Adik-adik di rumah juga harus tetap setia dan taat kepada Tuhan. Agar dapat sukacita seperti bangsa Israel tadi. Siap, betul Kak. Adik-adik, tak terasa ya, kita sudah harus berpisah. Tapi gak usah sedih adik-adik. Kita ketemu lagi di sekolah minggu depan. Oh iya, kita akan akhiri ibadah hari ini dengan pujian Setinggi-tingginya Langit. Semuanya bangkit berdiri, kita nyanyi bersama. Semuanya tetap semangat ya. Ayo kita nyanyi bersama. Ayo. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sampai jumpa teman-teman. Bye-bye. Patami yang disudah, ditutup namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Hingga pada hari ini mantan-mantannya tutupnya, tenanglah kami ataslah kami, seperti kami mendapat kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi sudah patah kami daripada yang jahat. Tenang yang punya kerajaan dan kuasa dan melawan tambahnya. Amin. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sampai jumpa teman-teman. Bye-bye.